Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas video pembelajaran ini. Selanjutnya, salawat bersertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja penghormatan saya kepada ibu dosen, yaitu Ibu Bulan Nuri MPD, yang mana oleh beliau yang telah mengizinkan kami untuk membuat video pembelajaran ini. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahratul Aini dengan NIM 202021109, jurusan Pendidikan Agama Islam, Unit 4. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan sedikit tentang makalah saya dengan judul Pengertian Penilaian Kinerja Lisan dan Sikap Keagamaan. Yang pertama ada pengertian penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja sering disebut juga dengan penilaian otentik, merupakan penilaian yang multidimensional yang dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, penilaian perbuatan, dan penguasaan. Penilaian kinerja adalah terbentuknya penilaian yang menuntut peserta didik untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ada karakteristik penilaian kinerja. Karakteristik penilaian kinerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk atau proses atau terlibat dalam suatu aktivitas. Dan yang kedua, menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta. Berdasarkan dari kedua karakteristik dasar tersebut, penilaian kinerja dapat menilai proses produk dari keduanya. Prinsip-prinsip penilaian kinerja. Yang pertama ada merupakan bagian yang terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, pencerminan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman pembelajaran. Yang keempat, ada bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Langkah-langkah dalam penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja, tentu tidak dilakukan secara asal-asalan. Ada 5 tahap yang bisa dilakukan dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama ada tahap perencanaan. Yang kedua ada tahap penyusunan data dan bahan. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan dan performina. Yang keempat ada penilaian dan review. Yang kelima ada pembuatan hasil laporan. Yang kedua ada pengertian tes lisan. Yang dimaksud dengan tes lisan yaitu salah satu bagian dari tes penilaian pengetahuan. Tes lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Yang maksud di sini yaitu seorang pendidik memberikan soal atau pertanyaan atau kuis secara lisan dan peserta didik dapat menjawabnya dengan secara lisan juga. Jawaban tes lisan dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. Langkah dalam pelaksanaan
tes lisan. Berikut adalah langkah dalam pelaksanaan tes lisan antara lain sebagai berikut. Melakukan analisis KD sesuai dengan muatan pembelajaran. Analisis KD dilakukan pada tema, subtema, dan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar semua kompetensi yang ingin dicapai dalam KD dapat terwakili dalam instrumen yang akan disusun. Selanjutnya ada teknik penilaian. Teknik penilaian sebelum dilaksanakan tes lisan, pendidik harus melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada peserta didik, sehingga dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi dan baik dari segi isi maupun konstruksinya. Kelebihan tes lisan yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sampai seberapa baik peserta didik. Peserta didik dapat menyimpulkan atau mengekspresikan dirinya. Peserta didik tidak terlalu tergantung pada memilih jawaban, tetapi memberikan jawaban yang benar. Peserta didik dapat memberikan respon yang bebas dengan adanya tes lisan. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang maupun berupa objek tertentu. Pengertian sikap menurut para ahli. Yang pertama, Baron et al. Pada tahun 1981 mengidentifikasikan sikap sebagai kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu. Yang kedua, menurut Klaus Meller pada tahun 1985, ada 3 model pembelajaran dalam rangkaian pembentukan sikap. 3 model ini adalah mengamati dan meniru, menerima penguatan, dan menerima informasi verbal. Yang selanjutnya ada menurut Muhajirin pada tahun 1992 mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan afeksi suka tidak suka pada suatu objek sosial. Dari beberapa pendapat ahli, diterapkan 5 ciri-ciri yang menjadi karakteristik sikap seorang oleh Rahmat pada tahun 1998. Yang pertama ada sikap, kecenderungan bertindak, berekspresi, dan ada merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Yang kedua ada sikap mempunyai daya dorong. Yang ketiga, sikap relatif lebih menetap. Yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif. Yang kelima, sikap menimbulkan melalui pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, sehingga sikap dapat dipengaruhi dan atau diubah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya ada prosedur dan langkah-langkah dalam penilaian. Langkah-langkah dalam penilaian sikap, yaitu tujuan utama dari penilaian sikap siswa oleh guru adalah untuk mendapat umpan balik. Berikut beberapa alasan pentingnya. Yang pertama, melihat tingkah laku. Yang kedua, melihat pencapaian siswa dan sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, motivasi dan minat belajar siswa. Yang keempat, melihat kemandirian siswa. Yang kelima, integritas siswa. Dan yang terakhir, mengetahui karakteristik siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.